atasnya turun jadi makin besar. Karena normalnya biasanya segini doang ya, tapi ketika livernya sampai ke bawah, ini aja nih ada hepatomegali atau ada massa di sana. Jangan lupa kita tidak bisa menilai organ secara akurat pada fotokolos. Zamannya kegiatan pasti tetap CT scan. Terus di sini ada organ renal, ginjal dan kaki. Terus di sini ada spleen. Kelihatannya kita ya. Ini ada beda. Nah ini perususan. Nanti perususan kita lihat banyak ada beberapa kelainan yang bisa kita lihat di foto. Terus kita juga bisa lihat sama tulang. Jangan lupa di sini ada pelvic, ada os ilium, ada os ischium, ada acetabulum roof, acetabulum roof ini ya. Terus ada faculus femur, ada os pubis, ada join-join sini, sendi-sendi. Itu juga kita nilai. Nah ini ada ginjal kanan, ginjal kiri. Terus kalau ada foto di situ ada namanya peritoneal redline. Ada kelihatan ada. Nah ini tuh adalah gambaran dari yang pernah gambarnya adalah di ileus. Jadi ileus itu kan ada dua, ada ileus. Tapi kalau lokasi ya ada ileus letak tinggi, ada letak rendah, ada ileus obstruktif, ada ileus paralitik. Kalau ileus paralitik sih sebenarnya pada fotokolos itu agak sulit dibedakannya. Tapi kalau cara bulunya itu, tapi tidak semua ya. Cara bulunya itu kita lihat ada beras khusus nggak di bawah di rektum atau di sini, di sini. Kalau ada gambaran beras khusus di rektum di bawah, berarti kan secara logika si gas khususnya ke bawah, berarti kan dia bukan kecenderungan obstruktif tapi ke arah paralitik. Ingat paralitik itu ada tapi sel neuronnya tidak merata, makanya bikin kontraksinya tidak sempurna, mendorong si resesnya. Jadi bikin ada bisa ileus tapi tidak yang obstruktif. Tapi kalau obstruktif kan dia memban benar-benar bisa, jadi bikin gas khusus juga sampai bawah. Nah, kayak di kehadiran gas di rektum itu juga menentukan dia salah satu ileus paralitik atau. Nah, jadi ileus itu kan ada yang letak tinggi sama letak rendah. Kalau letak tinggi itu kita bisa menjumpai gambaran ada hearing bone sama namanya itu cold spring. Ya, hearing bone. Bentuknya itu rapat-rapat, kayaknya tulang ikan. Ya. Karena dia melebar-melebar, dempet-dempet. Jadi kalau yang khusus halus itu kayak tulang ikan atau kayak per, cold spring atau gitu. Tapi kalau yang ileus rendah biasanya itu karena yang melebar kebanyakan struktur pola, kan pola ada di Sora sama Australia. Itu gambarannya di Sora sama Australia. Nah, gambarannya ini. Dia di Sora sama Australia. Nah, ini contohnya yang takutnya pernah rendah.
sebenarnya apa sih? Yang bisa menyebutkan pada temperatur itu apa ya? Kenapa bisa terjadinya? Ada yang bisa menyebutkan? Yang bisa nyebutin satu aja. Gambaran perhimpunan plutonium. Gambarnya apa ya? ChatGPT. Boleh. Nama lainnya apa? Sebenarnya ada 13 sih, coba nyebutin satu-satu. Boleh, benar. Oke, ada coba lagi yang kita sebut. Tidak. Tidak. Terus. Oh, satu-satu deh, coba. Tadi mudah, coba dari nanti. Satu-satu, coba. Dari yang boleh coba. Ini apa? Kalsiumnya kenapa? Paling jelas karena kirinya udara. Oke, Juan, coba. Kupolasain. Oke, kupolasain itu apa? Udara berubah di bagian mana buat jantung pada posisi supine. Oke, boleh. Lanjut. Apa? Namanya Enggak. Dodge. Dodge. Topi. Lanjut. Ini komunitas skill apa dulu? Besar universal. Laser, seksan. Oke, lanjut dulu deh. Ada Vera. Apa? Oke, boleh, triangle. Lanjut. Inverted V sign. Inverted V-sign. Baca ada namanya sih. Namanya apa? Nama lainnya iya. Rizky sign. Lateral umbilical ligament sign. Oke, boleh. Lanjut. Hepatic exile. Hepatic sign. Jelas. Nah itu udah disebut ya. Bahasa lainnya aja. Lanjut. Iya. Iya. Triangle. Triangle. Udah triangle. Nanti saya boleh. Extra luminal. Udah jauh. Oh, oke. Ayo terakhir syafaat. Kesapaan. Harus menutup dengan syafaat. Dari portal Liga Sen. Oke, dari portal Bugis 7. Jadi ini ya, jadi ada sebanyak itu 14 dari gambaran prediktor ini. Jadi yang pertama itu ada namanya
yang menyebabkan gas itu masuk ke dalam vakum amonium. Jadi macam-macam gambarannya. Nah ini salah satunya di gambaran udara di subhepatik itu berarti di bawah. Ini hepat di subhepatik. Terus yang kedua tadi ya Dodds capside atau Morrison Koch gas. Nah ada namanya Morrison Koch. Kalian mungkin pernah dengar ada Westifas. Pernah dengar Westifas? Jadi Westifas itu untuk biasanya pada pos lupa kita melihat di Morrison Koch-nya itu ada cairan atau apa. Nah di sini di Morrison Koch-nya kita lihat ada kayaknya udara. Nah udara itu kan pasti gambarnya sen atau hitam. Jadi dia di Morrison Koch-nya itu ada gambaran gas atau Dodds capside atau Morrison Koch gas. Antara apa sama apa tulisan? Liver sama kitnya yang kan. Ini namanya air anterior to ventral subvesical. Ya ini susah lihat ya sebenarnya. Sama aja sih kayak gambar udara di bagian subhepatik yang di bawah. Nah ini namanya adalah Riegler. Jadi Riegler itu ketika normalnya dia itu kelihatan kayak lapisan si usus. Tapi karena dia ada udara, kesannya itu jadi kayak double wall. Jadi wall-wallnya tuh kayak lebih kelihatan volume-nya doang kelihatan. Hanya dibilangnya Riegler sign karena ada udara. Jadi kelihatan. Jadi kayak misalkan kita melihat titik di kertas ini, kan nggak terlalu kelihatan ini. Tapi ketika kita titik di kertas ini kosong, latarnya jadi ada lebih lusen, masa dia lebih kelihatan. Nah, sama kayak ini. Jadi kalau khusus karena dia awalnya bukan udara, jadi kelihatannya tanda-tanda. Kalau latarnya hitam karena udara, jadi kelihatan lebih mencolok toksi lapisan-lapisan dinding dari bulannya. Itu Riegler. Nah ini namanya adalah decubitus amphibians. Ini tuh paling sering kita lihat kalau ketemu fenomena. Karena biasanya kalau orang itu lihat lius atau penemukan itu pasti fotonya di dua posisi apa aja? Salah satunya adalah supine sama RLD. Biasanya supine RLD ya. Nah pada saat posisi RLD atau RLD dia ada gambaran decubitus amphibians yaitu gambaran dari lusensi di sesuai dengan gravitasi di kalkulus amfibian. Nah ini tadi ya falciform dipelungkung, jadi normalnya dia nggak kelihatan, tapi karena dia isi udara, latarnya jadi lebih hitam, jadi kelihatan struktur yang harusnya nggak kelihatan. Ini tadi namanya purpur sign. Jadi karena dia isinya udaranya prominent banget, jadi khususnya tuh kayak ngambang, kayak seperti melayang di antara lusensi hitam atau namanya purpur, mirip kayak dua purpur. Ini tadi yang continuous diafragma. Jadi sebenarnya tuh ada namanya cupula sign. Cupula sign itu yang ada di diafragma kanan. Tapi kalau dia nyambung sama yang kiri, nah itu namanya continuous diafragma. Karena kan sifatnya udara kan dia isi gravitasi dan dia ngisi mana aja yang kan di gravitasi yang paling atas. Nah diafragma itu kan sebenarnya nyambung. Ya udah karena dia berudara, jadi kesannya nyambung yang di diafragma kan. Biasanya sih nggak ada kelihatan pastinya. Ini double sign. Misalnya kayak kelihatan ada dua double itu kan sebenarnya punya yang tertarik. Tapi ketika ada udara lagi, jadi kesannya kayak dua. Ini dari cupula sign itu ada udara di sini, di sub diafragma. Beda ya sub diafragma sama sub hepatik. Ini laser shock. Jadi laser shock itu ya harus nggak kelihatan ya laser shocknya, tapi karena dia ada udara jadinya struktur itu jadi kelihatan. Ini juga sama triangle sign, harus nggak kelihatan strukturnya. Nah ini akses bias, harusnya bubble gasnya nggak kelihatan.
Nah,